Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Quincy Reni, dengan NIM 211050001 dari FKIP Pendidikan Matematika UHAMKA. Nah, Pendidikan Matematika UHAMKA berarti video-video channel kakak di sini semuanya matematika ya. Nah, kalian pasti udah pada nonton dong. Yang belum nonton wajib nonton ya, karena video seru-seru. Salah satunya materi pada hari ini, pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Nah, tema yang akan diangkat kira-kira apa ya? Pada tema ini pasti teman-teman pada pengen tahu dong, tema yang bakal kita bahas itu apa. Yang pasti sudah bersangkut paut dalam matematika. Nah, dalam mata kuliah ini tuh tema yang akan diambil itu adalah perspektif kurikulum pembelajaran daring dengan judul Model Belajar Matematika Menggunakan Metode Daring. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu dong daring itu apa sih? Mari kita bahas di video selanjutnya. Daring. Apa arti kata daring? Daring merupakan singkatan dari kata dalam jaringan. Dalam bahasa Inggris, daring sama artinya dengan kata online. Kata daring menggambarkan kondisi alat yang paling terhubung atau saling berhubungan dalam satu jaringan seperti jaringan internet, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan kata. Akhir-akhir ini banyak sekolah yang menggunakan kelas daring agar bisa tetap sekolah walau sedang di rumah. Memasuki era new normal, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan, para peserta didik dan mahasiswa sejumlah sekolah dan universitas menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini juga dikenal sistem pembelajaran secara daring. Jika dilihat dari KBBI Kemendikbud, daring adalah akronim dalam jaringan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dilansir dari berbagai sumber, pendidik, dosen, peserta didik, dan mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, termasuk pada saat pemberian tugas. Dengan kata lain, pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system LMS seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Nah, dari video yang tadi baru kalian lihat, kalian pasti tahu dong daring itu apa sekarang. Kalau dipikir-pikir, dalam proses pembelajaran matematika, lalu menggunakan kurikulum pembelajaran daring, itu bisa implementasikan gak ya? Lalu bakal menjadi model pembelajaran seperti apa? Pasti banyak dong variasi-variasi dalam model pembelajaran matematika menggunakan metode daring. Kalian di sini pasti bakal kepo banget dan pengen tahu gimana belajar matematika secara daring. Nah, untuk video selanjutnya mari kita tonton. Learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan praktek. Adapun karakteristik dari blended learning. 1. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. 3. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara pembelajaran. Model-model blended learning. 1. Face-to-face driver. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. 2. Rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. 3. Flex. Memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dapat membentuk kelompok diskusi. 4. Online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. Kelima, self-blend.
Dalam hal ini, siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan. Tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir, online drive merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, mari kita simak penerapan blended learning. Pertama-tama, mari kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya. Pertama, kenalkan dulu, ini Bu Sevi, dan ini Ima. Pembelajaran online. Pembelajaran secara online atau biasa disebut dengan e-learning memungkinkan Ima untuk menyimak materi melalui siaran langsung dari Bu Sevi lewat jaringan internet atau siaran ulangnya, atau juga bisa melalui e-modul yang dengan mudah dibagikan melalui internet. Dengan pembelajaran online, Ima dapat dengan bebas menentukan kapan akan mulai belajar. Ima juga bisa berinteraksi dengan Bu Sevi atau dengan teman-temannya melalui pesan online. Tapi ketika Ima bertanya melalui pesan online, dia tidak bisa memastikan kapan akan mendapat respon dari Bu Sevi, sehingga butuh waktu lama lagi untuk memahami materi. Setelah Ima belajar, kemudian ujian, kemudian belajar lagi, dan ujian lagi. Ima mungkin saja lupa dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ima. Nah, blended learning menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada proses blended learning, Bu Sevi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung. Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ima belum paham, Ima bisa mengulang materi yang dibagikan Bu Sevi. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Sevi di pertemuan berikutnya. Ima bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Sevi berhalangan hadir, maka Bu Sevi bisa membagikan materi secara online atau juga bisa siaran langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ima akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Proses belajar yang tepat dan fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan mempermudah Ima dan Bu Sevi. mari kita lihat langsung pembelajaran blended learning yang digunakan dalam pembelajaran materi geometri. Pertama, penjelasan materi geometri akan dilaksanakan secara langsung di dalam kelas sesuai dengan jadwal sekolah biasanya. Di sini, guru akan memberikan pemahaman langsung berupa pengertian dan jenis-jenis geometri secara langsung. Tidak lupa dengan praktek untuk memastikan siswa lebih paham dengan materi geometri. Namun, pembelajaran di dalam kelas terkadang kekurangan waktu dan materi yang perlu disampaikan lebih banyak, sehingga akan terpotong. Hal ini dapat diatasi dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini, guru dapat menggunakan banyak fitur, seperti yang telah disediakan oleh Google, yakni Google Classroom, atau fitur lain seperti Microsoft Office 365 for Education. Sehingga, di fitur ini, guru dapat mengunggah materi dan latihan soal untuk siswa, dan siswa dapat mengunduhnya untuk latihan di rumah. Dalam pembelajaran materi geometri menggunakan blended learning, di saat guru tidak dapat menghadiri waktu pembelajaran, guru dapat mengarahkan pembelajaran dari jauh, dengan siswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sekolah. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Lalu, mengapa kita menggunakan model project-based learning? Karakteristik model project-based learning diantaranya yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret,
mencari solusi dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Belum selesai teman-teman. Kalau tadi kalian sudah belajar model, terus ada metode, bahkan kalian bisa tahu nih perspektif kurikulum dalam pembelajaran daring itu seperti apa. Kali ini untuk pembahasan materi yang terakhir, saya akan memaparkan manfaat-manfaat apa saja sih dalam kurikulum pembelajaran daring. Nah, sebelum penutupan, semoga teman-teman dapat memahami isi-isi materi yang sudah saya sampaikan, dan akan saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fungsi yang pertama itu adalah pusat informasi, di mana daring itu berfungsi sebagai komunikasi kepada masyarakat dalam sehari-hari, lalu juga disajikan secara meluas oleh masyarakat. Nah, ini yang paling penting nih, komunikasi tidak terbatas oleh jarak dan waktu dalam menggunakan internet. Komunikasi daring berfungsi untuk interaksi sosial. Komunikasi daring yang sering digunakan oleh masyarakat adalah berupa jaringan internet yang dikemas dengan berbagai aplikasi seperti aplikasi messenger, media sosial, surat elektronik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu ada interaksi memanfaatkan teknologi, jarak jauh dan tempat yang berbeda-beda pula, seperti jarak dan waktu yang tadi sudah disebutkan. Lalu ada interaksi, komunikasi daring ini tidak termakan oleh waktu. Meningkatkan kreativitas seseorang, itu fungsi yang kedua. Seperti orang memiliki jiwa seni, yang suka menggambar pasti menggambar, yang suka mewarnai pasti mewarnai. Misalnya masyarakat menulis memanfaatkan blogernya, orang yang suka berfoto memanfaatkan sosial medianya. Dan yang ketiga, anak akan tetap bahagia bun. Siswa lebih tetap mengikuti sekolah daring secara bersekolah sama sekali dengan di masa pandemi. Mereka pasti bahagia. Lalu mendapatkan hemat biaya. Komunikasi daring dominan komunikasi nirkabel karena menggunakan jaringan internet untuk proses komunikasinya, yang pastinya itu bisa menghemat biaya loh untuk ongkos transportasi, konsumsi di luar, dan masih banyak manfaatnya lagi. Komunikasi juga menggunakan internet ini tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena tidak sulit untuk media pemancar sinyalnya, yang hanya menggunakan gelombang sinyal yang dipancarkan oleh satelit. Jaringan internet ini hemat biaya.